Kita semua tahu bahwa tidur sangatlah penting. Kurang tidur dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Nah, untuk kurang tidur sendiri sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Anda bisa tonton di sini atau di sini. Nah, untuk kali ini, saya akan membagikan 10 tips bagaimana cara memperbaiki kualitas tidur menurut Brian Johnson. Tonton setelah yang satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Dan pada kali ini kita akan membahas 10 cara memperbaiki kualitas tidur. Kalau biasanya di video-video sebelumnya sudah ada beberapa cara, dan kali ini saya mengambil dari salah satu referensi, yaitu dari Brian Johnson. Kita mulai bahas, siapa sih Brian Johnson ini? Brian Johnson adalah seorang pengusaha dan investor Amerika yang terkenal sebagai pendiri Braintree, perusahaan pembayaran yang mengakuisisi Venmo sebelum diakuisisi oleh PayPal. Ia juga mendirikan Carnell, perusahaan yang berfokus pada pengembangan teknologi untuk memantau dan merekam aktivitas otak serta Osfan, sebuah firma modal ventura yang mendanai perusahaan rintisan di bidang sains dan teknologi. Selain itu, Johnson menarik perhatian media dengan upaya anti penuaannya yang disebut sebagai Project Blueprint yang mencakup praktik kesehatan dan gaya hidup tertentu. Oke, jadi Brian Johnson kurang lebih profilnya seperti ini. Buat Anda yang mau tahu, silakan cek sendiri profil beliau. Ada di Wikipedia dan ini ada linknya juga di sini. Jadi menurut Brian Johnson, tidur adalah hal terpenting yang dilakukan manusia setiap hari. Sekali lagi ya, ini menurut Brian Johnson dan mungkin tips ini tidak bisa berlaku untuk semua orang. Nah, sesuaikan ya. Yang bisa Anda ikuti, silakan Anda ikuti. Jadi di sini Brian Johnson ini membuat 10 level ya yang dilakukan 7 hari dalam seminggu. Jadi setiap hari dilakukan nih, 7 hari dalam seminggu. Katanya, saya tahu tidur tidak bisa menyelesaikan segala sesuatu. Tapi ini membuat saya merasa cukup baik dan penuh energi untuk melakukan hal-hal yang baik untuk saya. Jadi ini ada 10 level yang dibuat oleh Brian Johnson. Yang pertama ada identify as a professional sleeper. Jadi kalau Anda bisa mencapainya, Anda silakan centang ya, dicentang seperti ini. Jadi hari pertama yang bisa Anda lakukan dicentang. Yang nggak bisa, ya udah dibiarin atau disilang. Ini adalah tabel yang dibuat, jadi seperti list gitu ya. Jadi kita bisa centang mana yang kita sudah lakukan. Kayak tier-tier gitu loh. Jadi dia buat 10 level seperti ini. Level 1, ya, identify as a professional sleeper. Jadi, identifikasi diri kalian sebagai penidur profesional. Rasanya agak aneh ya untuk bahasa Indonesianya, penidur profesional. Ya, tapi ya udahlah seperti itu. Nah, saat ini budaya kerja keras mendominasi cara kita memahami tidur. Hal bijaksana untuk dilakukan adalah menjadikan tidur sebagai prioritas utama kalian. Inilah yang dimaksud sebagai penidur profesional menurut Brian Johnson. Kita tahu saat ini ya orang bekerja keras sampai lupa dia untuk tidur. Mungkin kalau awal-awal Anda merintis usaha, ya apa boleh buat. Tapi kalau sudah selesai, intinya sudah stabil, kemudian Anda sering begadang untuk hal-hal yang tidak penting, nah Anda bisa dengarkan pesan dari Brian Johnson ini. Kalian akan merasa lebih baik, terlihat lebih baik, dan segala sesuatu dalam hidup akan menjadi lebih mudah. Level 2, consistent bedtime. Memiliki waktu tidur yang konsisten sangat penting karena memberitahu tubuh bahwa kita melakukan tidur pada waktu ini setiap hari. Jadi misalnya setiap hari Anda tidurnya jam 9, ya udah rutinkan setiap hari jam 9. Paginya bangun jam 5, ya setiap hari bangun jam 5. Nah, Brian Johnson sendiri dia tidur jam setengah 8 malam. Ya, dan pagi bangun sekitar jam 5. Dan itu dilakukan setiap hari. Buat penyesuaian dalam hidup kalian, makan malam lebih awal, rencanakan lebih awal, masuk ke dalam jadwal kalian. Anggap ini sebagai pertemuan paling penting dalam hari kalian. Ketika kalian tiba tepat waktu untuk bekerja atau pertemuan dengan teman-teman, jika kalian terlambat 5 menit, kalian akan meminta maaf. Jadi kalau kalian tidur telat, kalian akan meminta maaf pada diri Anda sendiri. Jangan mengecewakan diri sendiri, datanglah tepat waktu. Menurut Brian, jika kalian adalah orang yang lebih suka malam dan lebih suka tidur lebih larut, itu tidak masalah. Pilihlah waktu tidur kalian dan konsistenlah. Mungkin ada orang-orang yang kerjanya sampai malam, jadi dibikinlah rutinitasnya seperti itu. Jadi jangan gonta-ganti jamnya, ini menurut Brian Johnson. Kemudian level 3, wind down routine. Jadi dari pengalaman pribadi, saya tahu bahwa ketika saya memikirkan masalah atau peluang sehari-hari sebelum tidur, saya akan terus berpikir tentangnya jika kepala saya sudah menyentuh bantal. Oleh karena itu, saya mulai melakukan rutinitas menenangkan diri, ini poinnya, menenangkan diri, 30 hingga 60 menit sebelum tidur. Jadi 30 menit sampai 60 menit sebelum tidur,
jangan mikir kerjaan lagi. Kemudian, jika pikiran mengganggu datang, saya akan menyambutnya dengan ucapan terima kasih dan mengingatkan diri sendiri bahwa saatnya tidur. Jadi sadari kalau pikiran itu datang dan kasih tahu diri sendiri bahwa ini sudah saatnya tidur. Jadi jangan mikir yang macam-macam lagi. Saya menyarankan Anda untuk membuat ritual seperti membaca buku, berjalan-jalan, atau melakukan hobi favorit sambil menghindari layar dan hal-hal yang dapat merangsang. Saya rasa di kehidupan zaman modern saat ini, semua orang pasti punya gadget, entah itu televisi, entah itu HP, tablet, iPad, dan sebagainya. Itu yang menjadi tantangan paling berat saya rasa. Ya, nomor 3 ini, di sini poin beratnya. Saya sendiri kadang sebelum tidur masih ngecek HP. Oke, bersiaplah untuk tidur tanpa membiarkan pikiran mengganggu, mengambil alih. Oke, jadi intinya nomor 3, kita konsisten jam berapa tubuh kita beristirahat atau tidur. Dan lakukan itu secara konsisten. 7 hari dalam seminggu. Nomor 4, level 4, eat early. Saya melakukan ratusan eksperimen dengan berbagai jenis makanan dan waktu makan. Dan menemukan bahwa saya tidur lebih nyenyak dengan makan berkonsep blueprint tadi. Dengan makan terakhir saya pukul 11. Jadi jam 11 sudah terakhir makan, jam 11 siang nih. Meskipun terdengar awal, saya sudah terbiasa. Ini bukan berarti Anda harus makan pada pukul 11 juga. Jadi kita tidak perlu ikut dia plek gini seperti Brian Johnson ini. Sama persis tidak harus. Jadi Anda tentukan sendiri. Intinya makan lebih awal. Kalau saya sarankan biasanya kan 3 jam sebelum tidur kita sudah harus berhenti makan. Tapi ini merupakan undangan untuk mencoba makan lebih awal dan menghindari makan besar dan berat akhir hari yang bisa berdampak buruk pada tidur Anda. Ini sudah saya jelaskan mungkin di beberapa video saya sebelumnya. Kalau Anda makan kenyang sebelum Anda tidur, ini akan berdampak buruk bagi kesehatan pencernaan. Ada yang asam lambung naik atau kita sebut dengan GERD. Oh ya, untuk hal tersebut kemarin saya juga baru dapat pasien yang jadi habis sahur, makan kenyang, kemudian langsung tidur. Akhirnya seharian kepalanya tidak nyaman, asam lambungnya naik. Oke, yang kelima, level 5, avoid stimulants, alcohol, and caffeine. Untuk meningkatkan kualitas tidur, penting untuk menghindari stimulan seperti alkohol, kafein, yang dapat mengganggu tidur. Ayo, siapa di sini yang sudah jam 10 malam masih nongkrong di cari kopi? Setelah saya mengalami secara langsung bagaimana konsumsi alkohol di malam hari dapat mengurangi kualitas tidur saya hingga 80%. Sehingga saya memutuskan untuk tidak mengkonsumsi alkohol dan kafein lagi. Hal ini terbukti meningkatkan kualitas tidur saya secara signifikan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan apa yang Anda konsumsi dan kapan Anda mengkonsumsinya agar mendapatkan tidur yang lebih baik. Level 6. Regulate evening light. Mengatur cahaya malam sangat penting. Sehingga saya menggunakan aplikasi Flux di komputer untuk menghilangkan cahaya biru dari layar. Ya, blue light. Jadi itu blue light bisa ada di TV, di HP, ya di komputer. Dan blue light ini akan menghambat produksi dari melatonin kita. Hormon untuk kita tidur dengan nyenyak itu adalah melatonin. Kalau produksinya terhambat oleh cahaya-cahaya artifisial ini, ya kita akan kesulitan untuk tidur nyenyak. Saat menonton film, saya memakai kacamata pemblokir cahaya biru. Saya menjaga kamar tidur saya tetap gelap total dengan menggunakan tirai, dan saat bepergian, saya menggunakan masker tidur untuk menghindari cahaya yang dapat mengganggu tidur. Sangat penting untuk mengurangi penggunaan layar sebelum tidur agar mendapatkan istirahat yang lebih baik. Level 7. Optimal temperature. Mempertahankan suhu tidur yang ideal sangat penting. Seperti yang diungkapkan oleh kisah Goldilocks, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin merupakan kunci. Meskipun setiap orang memiliki preferensi suhu yang berbeda, yang terpenting adalah menemukan keseimbangan agar tidak mengganggu kualitas tidur Anda. Jadi suhunya diatur ya. Setiap orang akan berbeda-beda. Nah, yang repot kalau yang sudah menikah, sudah berkeluarga, yang satu misalnya istrinya suka dingin banget, yang suaminya tidak tahan dingin. Nah, ini gimana? Anda selesaikan sendiri ya solusinya. Oke, level ke-8, peaceful sleep environment. Untuk menciptakan lingkungan tidur yang damai, saya akan memberitahu keluarga bahwa kita adalah keluarga tidur. Pertama saya baca juga waktu saya mendengarkan videonya juga agak sedikit aneh ya buat keluarga tidur. Dengan aturan tidur yang jelas termasuk tidak bangun di malam hari kecuali dalam keadaan darurat. Jadi memang tidur yang baik itu kita tidur tanpa terbangun di malam hari. Pada saat tengah-tengah tidur kita terbangun, sebenarnya sudah mengganggu kualitas tidur kita. Saya juga mengatur lingkungan yang kondusif untuk tidur, seperti menggunakan kamar tidur hanya untuk tidur dan menghindari aktivitas lain di sana. Jadi tempat tidur hanya untuk tidur. Dan satu lagi, yang tahu silakan komen di bawah.
Tentu saja yang sudah berkeluarga pasti tahu. Oke, bahkan saya telah berbicara dengan tetangga untuk kebisingan yang dapat mengganggu tidur. Penting untuk memiliki rutinitas tidur yang konsisten dan lingkungan yang mendukung untuk meningkatkan kualitas tidur. Jadi ketenangan ya di lingkungan tidur kita. Jadi dari keluarga kita sudah kasih tahu, kemudian dari tetangga. Mungkin pada beberapa daerah ya, ini juga beberapa pasien saya ada yang mengeluhkan setiap jam 12 malam, mungkin tradisi, jadi tiang listriknya dipukul, menandakan sudah jam 12 malam. Dan ada beberapa orang yang sensitif, dia akan kebangun dan kaget. Ya silakan dirundingkan bersama warga dan RT Anda. Level 9, morning light. Setiap pagi, saya bangun sekitar pukul 5 atau 5.30 dan langsung menyalakan lampu dengan kekuatan 10.000 lux selama beberapa menit untuk memberikan sinyal pada tubuh bahwa sudah waktunya untuk bangun, yang membantu mood dan energi saya. Mungkin kalau kita di Indonesia, ya matahari kan selalu terbit di pagi hari, silakan Anda keluar bertemu dengan sinar matahari. Penting untuk konsisten membantu tubuh kapan tidur dan bangun. Saya menghindari sinar UV yang tinggi pada siang hari, memilih paparan sinar matahari di pagi atau sore hari. Kemudian level 10 yang terakhir, mengumpulkan data tidur juga krusial, menggunakan alat seperti Whoop Band. Jadi alat seperti ini ya, apa ya kita bilang di sini smart band atau smartwatch untuk memantau tidur dan aktivitas harian, membantu meningkatkan kualitas tidur saya. Jadi sebenarnya itu tadi poin untuk nomor 10, gather data. Saya sebenarnya ingin menempatkan di urutan pertama. Jadi alat ini, penggunaan seperti ini mau ditempatkan di urutan pertama, namun memerlukan biaya. Ya, jadi buat Anda yang sudah punya, ya silakan Anda gunakan untuk tracking, untuk gather data. Kalau Anda yang belum punya, ya tidak usah dipaksakan. Tapi sekarang saya rasa smart band begini sudah murah ya. Di bawah 500.000 sudah ada. Sehingga saya berusaha untuk menawarkan alternatif gratis terlebih dahulu. Namun pengumpulan data terbukti sangat penting dalam meningkatkan kualitas tidur saya, membantu saya mengerti apa yang berpengaruh baik atau buruk. Menggunakan Whoop Band sebagai alat utama, saya dapat memantau tidur dan aktivitas harian. Mirip dengan menggunakan stopwatch pada latihan, ya tanpa stopwatch pada saat kita latihan, kita hanya bisa menebak dan tidak tahu pasti apakah ada peningkatan atau tidak. Saya pribadi sampai hari ini masih suka jam konvensional, ya. Untuk smart band atau smartwatch, ya saya akan pertimbangkan untuk beli nanti. Kalau ada rekomendasi merek, silakan komen di bawah. Oke, jadi itu adalah 10 level, mungkin 10 tier atau 10 level atau 10 tips yang bisa Anda lakukan, dan saya rasa mungkin tidak bisa berlaku untuk semua orang. Karena mungkin pekerjaan, apalagi Anda yang baru berkeluarga, baru punya anak, pasti akan terganggu ya di tengah malam, mungkin bangun karena anaknya berisik dan sebagainya. Tapi kalau Anda yang sudah stabil, sudah ya mungkin dari segi finansial sudah stabil, keluarga sudah stabil, coba deh Anda lakukan ini, terutama bagi Anda yang masih sulit untuk mendapatkan tidur berkualitas atau tidur nyenyak. Oke, semoga informasi singkat ini bisa bermanfaat buat Anda semua. Buat yang suka, silahkan klik like, silahkan komen di bawah. Next kita akan bahas video apa lagi. Sampai jumpa, salam hebat, luar biasa. Dan pada kali ini kita akan membahas 10 cara memperbaiki kualitas tidur. Level 1, ya identify as a professional sleeper. Level 2, consistent bedtime. Kemudian level 3, wind down routine. Nomor 4, level 4, eat early. Oke, yang kelima, level 5, avoid stimulants, alcohol, and caffeine.